Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 2 yang berjudul Perencanaan SDM, di mana pengertian perencanaan SDM menurut KBBI yaitu perencanaan sumber daya manusia, yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Dan menurut Maxine dan Jackson tahun 2001 adalah sejumlah ahli juga tuntut mendefinisikan apa itu perencanaan sumber daya manusia. Salah satunya Martis dan Jackson. Dan menurut Andreus Tsoukalas juga mendefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia atau SDM, yakni sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan dan karyawan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Berikut menurut Modi dan Neon tahun 1995, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisis terhadap sumber daya manusia yang bertujuan agar jumlah dan kualitas SDM dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkan. Jadi berikutnya tentang akses pokok perencanaan SDM. Proses terus-menerus karena organisasi, tujuan, dan lingkungan yang selalu berubah, dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan penekanan jangka panjang. Terus berhubungan dengan integral dengan proses perencanaan perubahan. Dan sistem merupakan yang disadari dan terencana, bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Slide berikutnya tentang proses perencanaan SDM. Yang pertama, mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini, dan yang kedua, menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Yang ketiga, menentukan perkiraan permintaan SDM. Dan yang keempat, merancang strategi dan implementasi pencarian SDM atau sumber daya manusia di masa yang akan datang. Jadi, menegakkan perlu melakukannya perencanaan SDM, yaitu ada beberapa. Pertama, menghubungkan tindakan dan konsekuensi. Dan yang kedua, menghubungkan sumber daya manusia dan organisasi. Ketiga, membuat karyawan lebih puas dan berkembang. Dan keempat, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan mencegah kekosongan jabatan. Kelima, meningkatkan efisiensi dan efektif perusahaan. Keenam, meningkatkan produksi. Dan yang ketujuh, menghentikan biaya perusahaan. Tujuan dan manfaat perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan menempatkan tenaga kerja secara tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Jadi di sini tujuan perencanaan SDM itu melalui
perencanaan SDM akan membuat proses atau penempatan pegawai menjadi lebih tepat pada kemampuannya masing-masing, sehingga perusahaan dapat menjalankan fungsi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Seperti seseorang yang memiliki ahli di komputer, berarti dia ditempatkan di situ. Dan jadi manfaat perencanaan pembelajaran itu meningkatkan efektifan dan efisiensi pergunaan SDM. Dan yang kedua, meningkatkan pengembangan. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Ketiga, meningkatkan pelaku produksi. Empat, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Dan memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Terus meningkatkan koordinasi atau SDM antara SDM dan menciptakan suasana kebersamaan. Jadi manfaat perencanaan pembelajaran SDM untuk sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari urusan perencanaan SDM, karena hal tersebut bermanfaat untuk memberdayakan pegawai atau karyawan secara efektif. Selain itu, tanpa adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik, sebuah perusahaan atau organisasi tidak akan bisa bertahan atau berkembang maju di masa depan. Lantas apa maksud dari sumber daya manusia? Yaitu untuk jadi untuk memungkinkan perusahaan mencapai bisnis goal-nya secara efisien. Hal ini termasuk di dalam tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Mungkin itu saja.